Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa bareng saya dalam acara podcast Ngopi Bareng, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ngobrolin inspirasi dan aspirasi kali ini bersama tamu spesial Bapak Muhammad Imron. Beliau adalah penyuluh hukum ahli muda pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Bapak Imron. Selamat pagi Mbak Isna. Terima kasih sudah hadir dalam acara podcast kali ini. Yang menarik semeton-semeton Nusa Tenggara Barat, tema kita dalam pembahasan Ngopi Bareng kali ini adalah terkait tentang layanan perseroan perorangan dan layanan kekayaan intelektual. Mungkin semeton Nusa Tenggara Barat ada yang sudah mengetahui tentang layanan, baik layanan perseroan perorangan maupun layanan kekayaan intelektual. Namun pastinya ada juga masyarakat atau semeton kami yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang belum tahu tentang layanan itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita dengarkan penjelasan tentang layanan yang terkait tentang perseroan perorangan maupun layanan kekayaan intelektual. Kami persilahkan Bapak Imron untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Isna. Sebelum kami menjelaskan tentang perseroan perseorangan dan hak kekayaan intelektual, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dua hal tersebut merupakan bagian dari tugas fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan juga di setiap wilayah provinsi di Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sendiri itu didasarkan pada Permen Kumham nomor 30 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah, di mana kantor wilayah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan. Kantor wilayah sendiri selanjutnya menyelenggarakan salah satu fungsinya adalah terkait dengan pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, yang meliputi berupa pelayanan badan hukum yang nanti masuk kepada perseroan perseorangan, kemudian ada pelayanan pendaftaran fidusia, kemudian ada administrasi pengawasan notaris, kemudian ada administrasi kewarganegaraan terkait dengan permohonan kewarganegaraan warga negara asing, kemudian pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, dan yang berikutnya adalah pengkoordinasian mengenai partai politik. Itu terkait dengan bidang pelayanan administrasi hukum umum. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan pelaksanaan pelayanan di bidang hak intelektual, yang dimana merupakan kegiatan dalam bentuk penerimaan permohonan dan pendaftaran dari pendaftaran dan sosialisasi tentang hak intelektual seperti contoh hak cipta, merek, desain industri, dan yang lainnya. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mempunyai beberapa tugas seperti di bidang pemasyarakatan. Di bidang pemasyarakatan ini ada yang terkait dengan tugas fungsi dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, kemudian ada rumah tempat penyimpanan benda sitaan negara, dan balai pemasyarakatan. Dan pada 17 Agustus ini memang akan dilakukan penyerahan remisi secara nasional, dan kita berharap NTB menjadi tempat penyerahan remisi secara nasional. Kemudian berikutnya juga ada salah satu fungsi yang juga tidak kalah penting adalah terkait dengan keimigrasian, di mana tugas-tugas keimigrasian ini selain memberikan pelayanan terkait dengan pembuatan paspor, dan yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan pengawasan orang asing, di mana kita ketahui Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan asing. Oleh karena itu peran Kumham juga dalam memberikan pelayanan dan pengawasan menjadi sangat penting. Iya, terima kasih Pak Imron, itu penjelasannya sudah sangat lengkap ya, dari ada
berbagai pelayanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ini, baik itu dari pelayanan divisi pelayanan hukum sendiri, ada pelayanan AHU, KI dan sebagainya, ada juga pelayanan dari pemasyarakatan dan ada juga pelayanan dari terkait keimigrasian. Begitu lengkapnya layanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Namun pada ngopi bareng kali ini kita fokus untuk membahas layanan yang terkait dengan layanan perseroan perorangan yang ada di administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan yang pertama dulu terkait dengan pelayanan kekayaan, mohon maaf, terkait dengan badan hukum khususnya untuk layanan perseroan perorangan. Dan terkait dengan pelayanan badan hukum, kebijakan atau strategi apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Kita tahu di Nusa Tenggara Barat ini pertumbuhan ekonomi kemarin sempat turun ya, apalagi kita sempat diguncang musibah alam, ada gempa bumi dan itu sangat membuat perekonomian kita terpuruk. Ditambah lagi ada wabah COVID dan itu sangat mengganggu juga, mempengaruhi pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Barat. Mohon bisa dijelaskan mungkin terkait strategi apa saja yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun khususnya di Nusa Tenggara Barat, pada dasarnya pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta, di mana semangat dari undang-undang ini adalah menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan terhadap koperasi dan UKM. Di mana kita ketahui UKM ini jumlahnya sangat banyak dan dia sudah teruji pada tahun 1997 di mana Indonesia mengalami krisis moneter, di mana yang bertahan, yang mampu mengangkat perekonomian Indonesia saat itu adalah UKM. Oleh karena itu salah satu strategi dari pemerintah adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya UKM, di mana salah satunya adalah dengan mendirikan badan usaha ya dalam bentuk perseroan perseorangan tadi. Karena dari dalam UKM yang berbadan usaha dalam bentuk perseroan perseorangan ini akan memperoleh banyak manfaat dan banyak unggulan. Itu yang kemudian strategi dari pemerintah. Dan oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka melaksanakan implementasi dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut kemudian mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan perorangan nomor 21 tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Demikian. Ya, terima kasih. Itu tadi ya penjelasan tentang strategi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Nusa Tenggara Barat ini. Salah satunya ya tadi dengan diterbitkannya Permenkumham nomor 21 tahun 2021 tentang pendirian perseroan perorangan. Pastinya perseroan perorangan ini penting untuk mendorong masyarakat khususnya UMKM dan pastinya pendirian perseroan perorangan ini mempunyai tujuan dari pemerintah untuk membangkitkan perekonomian baik dari UMKM maupun UMK yang ada di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat ini. Dan boleh dijelaskan sedikit mungkin apa saja keunggulan dari UMKM
yang berbentuk perseroan perorangan dengan yang tidak, supaya masyarakat atau Semeton Nusa Tenggara Barat ini tahu apa kelebihan dari pendirian perseroan perorangan itu sendiri jika tidak 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 berbadan hukum atau tidak berbentuk perseroan perorangan gitu. Silakan. Baik, terima kasih. Pendirian badan usaha khususnya atau UKM dalam bentuk perseroan perorangan ini memang memiliki tujuan yang pertama adalah mengembangkan dan meningkatkan bisnis atau usahanya. Kemudian juga melalui pembentukan badan usaha diharapkan dapat memberikan keunggulan lebih bagi usaha yang dijalankan oleh UKM. Dan yang berikutnya dengan membentuk badan usaha akan memberikan kemudahan dalam mengembangkan usahanya. Seperti syarat untuk memperoleh pinjaman usaha di lembaga-lembaga keuangan sehingga memudahkan dalam proses tersebut. Sementara keunggulan dari badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum khususnya perseroan perseorangan ini adalah sebagaimana kita pada umumnya bahwa ketika suatu usaha dalam berbentuk badan usaha baik itu apakah PT maupun perseroan perseorangan ini adalah adanya pemisahan harta. Ada pemisahan harta pribadi dengan harta perseroan atau harta perusahaan, di mana keuntungannya adalah ketika terjadi pailit nantinya, ketika terjadi bangkrut, itu kemudian harta pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan ketika terjadi permasalahan pailit maupun ada kerugian. Hanya harta yang sebatas didaftarkan yang atau menjadi modal awal dari pembentukan perseroan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah pendirian perseroan perseorangan sangat mudah, tidak memerlukan akte notaris. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk pendirian PT, yayasan atau dalam bentuk-bentuk lainnya itu harus menggunakan jasa notaris dan di mana dia akan dibuatkan akte. Tetapi khusus untuk perseroan perseorangan dia tidak memerlukan akte. Yang kemudian adalah status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, di mana kita ketahui bahwa pelayanan-pelayanan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia melalui sistem administrasi hukum umum ini semua dilakukan secara online untuk lebih mempermudah, mempersingkat waktu dan efisiensi. Itu yang kemudian secara harus pemilik UKM ketika mendaftarkan perseorangannya itu dilakukan secara elektronik dan bisa langsung ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Kemudian keunggulan lain adalah bebas dari kewajiban untuk mengumumkan dalam tambahan berita negara. Artinya kita perseroan ini tidak kemudian tercatat kemudian harus diumumkan dalam lembaran negara. Kemudian pelaku usaha dapat bertindak menjadi direktur sekaligus komisaris sehingga lebih prudent. Artinya apa? Kapan lagi kita akan menjadi direktur. Pemimpin? Jadinya kan gitu. Jadi kalau sudah memiliki perseroan, kita adalah direkturnya, kita adalah manajemennya sekaligus. Kapan lagi kita memiliki kesempatan menjadi direktur? Kalau ketika memang belum ada perseroan perseorangan ini, ketika kita harus mendirikan sebuah PT, kita harus memiliki struktur organisasi yang komplit, di mana harus ada pemegang-pemegang saham. Itu cukup rumit dan cukup membutuhkan modal besar. Sementara perseroan perorangan ini dengan modal kecil, dengan proses mudah, sudah bisa kita disebut sebagai direktur dari suatu badan usaha berbadan hukum dalam bentuk perseroan perseorangan. Mungkin demikian. Iya. Begitu banyaknya kemudahan yang didapatkan dari pendirian perseroan perorangan ini, dan proses pendiriannya pun sangat mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin kalau boleh tahu biaya yang dikeluarkan untuk seseorang bisa mendirikan perseroan perorangan itu supaya Semeton Nusa Tenggara Barat ini tahu, boleh disebutkan? Terkait dengan biaya permohonan pendaftaran pendirian perseroan perseorangan ini, masyarakat atau UMKM sesuai dengan pendapatan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, khususnya terkait dengan perseroan perseorangan ini, hanya dikenakan biaya sebesar 50.000 untuk per satu UKM perseroan perseorangan. Iya. Itu biayanya 50.000, kita sudah bisa bangun perusahaan sendiri ya.
dan prosesnya pun mudah. Kita cukup mendaftarkannya melalui online tanpa harus melalui notaris ya. Jadi kita bisa daftar sendiri melalui aplikasinya yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Ya, itu tadi sekilas tentang layanan perseroan perorangan, dan kita masuk ke pembahasan berikutnya. Masih juga bertema layanan, yang kali ini yaitu layanan kekayaan intelektual. Mungkin tadi di awal sudah dijelaskan gambaran umum tentang layanan yang ada di kantor wilayah, dan terkait layanan di bidang kekayaan intelektual, kebijakan atau strategi apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian yang ada di Nusa Tenggara Barat. Khususnya pastinya peranan ini dilaksanakan oleh kantor wilayah ya, sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum di wilayah. Silakan. Baik, untuk dijelaskan. Tadi terkait selain pelayanan di bidang administrasi hukum umum yang tadi sudah saya sampaikan di awal, salah satu juga tugas fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang juga dilaksanakan di kantor wilayah adalah terkait dengan di bidang kekayaan intelektual. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekayaan intelektual ini adalah suatu hasil olah pikir manusia yang kemudian menghasilkan suatu produk atau barang yang memang perlu dilindungi. Nah, karena itu oleh negara kemudian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan telah mengundangkan beberapa undang-undang terkait dengan perlindungan hak intelektual, yang dimana seperti ada undang-undang tentang hak cipta, undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian ada undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografi dan lain-lainnya. Nah, terkait dengan UKM sendiri yang pada umumnya yang terkait dengan hak intelektual ini adalah pada umumnya banyak bergelut dengan hak intelektual terkait dengan perlindungan hak cipta dan hak mereknya, khususnya hak merek. Nah, ini yang kemudian ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bagaimana pentingnya mendaftarkan hak merek terhadap produk baik itu dalam bentuk barang maupun jasa dari teman-teman pelaku usaha kecil menengah. Terima kasih. Iya, begitu pentingnya seseorang untuk mendaftarkan hak cipta, hak paten, hak merek, baik itu dalam bentuk barang atau jasa yang dimiliki. Kalau boleh tahu tujuan dari pendaftaran HKI itu sendiri apa? Baik, terima kasih. Tujuan dari pendaftaran hak intelektual ini melalui ke Direktorat Jenderal Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, yang pertama adalah untuk mendorong para kreator kita ini, seperti pencipta kalau apabila itu adalah terkait dengan hak cipta, kemudian pendesain apabila itu terkait dengan desain industri, kemudian pemilik merek dan inventor terkait paten. Kenapa? Karena apabila kemudian tidak ada sistem perlindungan terhadap hasil-hasil karya olah pikir para pencipta, pendesain, pemilik merek dan inventor ini, dikhawatirkan akan malas orang untuk berkreasi kembali, akan menciptakan berkarya lagi malas. Ngapain kemarin saya buat ini sudah dijiplak oleh orang, diikuti buat, sementara dia yang memperoleh keuntungan. Nah, itulah salah satu tujuan dari pentingnya kita melindungi hak intelektual, yaitu adalah mendorong kreator untuk terus berkarya, karena sudah dia karya-karyanya yang begitu dia lahirkan, dia wujudkan, itu sudah langsung dilindungi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkarya dan berbisnis dengan persaingan yang sehat. Artinya apa? Khusus di dalam kegiatan misalnya merek, ketika sudah masing-masing produk itu sudah baik itu barang maupun jasa memiliki merek atau brand, artinya kita tidak akan mencegah terjadinya pelanggaran dalam kita berusaha, sehingga persaingan kita sehat. Tidak kemudian mengambil keuntungan dari merek-merek orang yang sudah terkenal, yang sudah maju. Ini juga menjadi salah satu tujuan dari perlindungan hak intelektual, khususnya merek. Itu tadi perlindungan hak cipta terkait merek. Selain perlindungan hak cipta bagi masyarakat, pastinya masyarakat itu sendiri juga
nantinya akan semakin semangat untuk berkreasi ya, untuk berinovasi, menciptakan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru untuk nantinya bisa ketika sudah diciptakan, perlindungannya pun sudah jelas nih, ada hak kekayaan intelektual yang akan melindungi dan menjaga dari apa yang sudah diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, baik itu bentuknya barang maupun dalam bentuk jasa. Selanjutnya mungkin boleh dibagi ke masyarakat atau Semeton Nusa Tenggara Barat ini tentang apa saja fungsi dan manfaat dari pendaftaran hak cipta dan merek itu sendiri bagi masyarakat, khususnya nih untuk UMKM kita, terutama supaya UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat ini tahu fungsi dan manfaat dari pendaftaran hak cipta dan merek itu sendiri. Terima kasih. Terkait dari manfaat dari fungsi atau dan manfaat dari pendaftaran hak intelektual khususnya hak cipta dan hak merek ini, yang pertama adalah sebagai alat bukti. Ketika hak intelektual kita khususnya hak cipta dan merek ini sudah dicatatkan atau sudah didaftar dan memperoleh sertifikat oleh dari Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, maka ketika terjadi suatu sengketa sebagaimana yang kemarin-kemarin kita rame di berita bahwa terjadi sengketa merek salah satu produk kecantikan, kosmetik, ini adalah maka di dalam proses persidangan, dalam proses hukumnya, maka sertifikat pendaftaran itu menjadi sangat krusial, menjadi sangat penting, karena itu akan menjadi alat bukti siapa yang berhak memegang hak tersebut. Itu menjadi sehingga dia manfaatnya adalah ketika terjadi suatu masalah atau sengketa terkait kepemilikan dari karya tersebut, adalah sertifikatnya menjadi alat bukti. Itu yang pertama. Kemudian adalah memperoleh hak moral dan hak ekonomi. Ketika suatu ciptaan diwujudkan dan kemudian sudah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, atau kemudian merek juga sudah didaftar dan memperoleh sertifikat, maka dia akan memiliki hak moral, khususnya hak cipta. Hak moral ini adalah ketika ciptaannya, sebagai contoh adalah lagu, musik, itu maka setiap penyanyi atau setiap orang yang menggunakan hak ciptanya, khususnya seperti tadi saya contohkan musik, maka wajib mencantumkan nama pencipta itu hak moral. Sementara hak ekonominya itu adalah terkait dengan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan dari karya-karya tersebut. Dia berhak untuk memperoleh royalti dan keuntungan secara ekonomis lainnya. Kemudian adalah sebagai tanda pengenal dan alat promosi. Itu khusus untuk terkait dengan hak merek. Ketika suatu produk, baik itu barang maupun jasa, ketika dia pasarkan, maka butuh tanda pengenal. Bagaimana kemudian kita bisa mempromosikan, menawarkan barang kita atau jasa kita, sementara tidak punya nama, mau dipanggil apa, mau disebut apa. Ini menjadi manfaat dari suatu merek. Kemudian sebagai dasar untuk menolak permohonan merek orang lain, sekaligus bisa mencegah orang lain menggunakan merek kita. Seandainya misalnya contoh Bu Isna memiliki suatu usaha yang memiliki baik itu dalam bentuk barang maupun jasa, kemudian sudah berjalan lancar, asetnya sudah banyak, tiba-tiba kemudian saya membuat produk yang sama. Nah, ini kemudian menjadi manfaatnya dari pendaftar tadi, Mbak Isna dapat mencegah saya untuk jangan menggunakan merek yang sama tadi, mendompleng ke keberhasilan Mbak Isna tadi. Itu menjadi salah satu manfaat. Selanjutnya mencegah sebagai jaminan atau mutu barang. Di mana maksudnya bahwa ketika memang Mbak Isna sudah mempunyai produk atau jasa, kemudian melekatkan suatu merek, maka kita malu nanti ketika menurunkan mutu kualitas produk kita atau pelayanan jasa kita, karena sudah ada namanya. Wah, itu si tadi nama merek ini kayak turunin kualitasnya, kalau sekarang tidak baik, dulu ya tidak bagus. Nah ini jadi kita akan malu karena sudah nama. Sehingga itu menjadi jaminan mutu, sehingga konsumen tidak merasa tertipu ketika membeli itu. Nah itu. Dan yang terakhir adalah menunjukkan asal barang, sehingga ketika sama seperti sekarang kita ketahui ketika kita berbicara tentang dodol, pasti orang rame-rame, oh Garut. Nah, ada sebuah menunjukkan ketika suatu produk itu ketika dia sudah mampu menjadi brand yang besar, dia akan menunjukkan asal barang. Dia di sana nih merek ini dia diproduksi di sini. Nah, itu jadi salah satu manfaat
dari kekayaan intelektual. Iya, begitu banyak manfaatnya ya, dan sangat menguntungkan ketika nanti hak cipta itu dilindungi dan pastinya akan menjaga dan memberikan keuntungan bagi orang yang menciptakan barang tersebut atau jasa itu sendiri. Mungkin Semeton Nusa Tenggara Barat perlu tahu sebentar lagi Kementerian Hukum dan HAM akan memperingati hari ulang tahunnya yang dikenal dengan istilah Hari Dharma Karya Dika yang tahun 2022 ini peringatan yang ke-77 ya. Mungkin ada kegiatan atau bentuk layanan yang diberikan selain setiap harinya kita pastinya menerima atau memberikan informasi, edukasi, baik itu bimbingan juga kepada masyarakat yang ingin menerima layanan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Mungkin bisa dibagi ada kegiatan khusus mungkin dalam rangka memperingati HDKD yang ke-77 ini supaya masyarakat atau Semeton Nusa Tenggara Barat ini tahu dan bisa datang ke acara itu dan bisa memeriahkan juga, bisa mencari informasi atau edukasi atau apapun yang perlu dikonsultasikan terkait layanan yang ada di Kanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun dari karya Dharma Dika yang ke-77 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus nanti, khusus untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia telah mencanangkan beberapa program terkait dengan dalam rangka Hari Dharma Karya Dika yang ke-77, di mana khususnya di bidang pelayanan hukum yaitu adalah administrasi hukum umum dan hak intelektual. Pertama akan menyelenggarakan talkshow atau dialog interaktif melalui radio yang melalui stasiun LCNL FM Mataram yang akan ditayangkan nanti secara live pada pukul 15 sampai 16 WITA di channel CNL FM, dan yang berikutnya pada pukul 19.30 sampai dengan 21.30 itu juga ada nanti secara live juga di Lombok TV terkait dengan perseroan perseorangan dan hak intelektual. Dan yang tak kalah menarik adalah nanti di puncaknya terkait dengan pelayanan-pelayanan terkait dengan administrasi hukum umum dan hak intelektual adalah pada hari Kamis pukul 15 sampai 18 sore bertempat di Taman Makam Luang Balo. Itu akan kami selenggarakan pameran dan promosi terkait dengan perseroan perseorangan dan kekayaan intelektual, di mana dalam rangka ulang tahun ini Kanwil Kementerian Hukum dan HAM memberikan beberapa pelayanan yang khususnya adalah perseroan perseorangan secara gratis. Nanti masyarakat dapat hadir langsung ke Taman Makam Luang Balo di Mataram itu pada hari tanggal 11 dan 12 itu mendapat pelayanan pendirian perseroan perseorangan secara gratis. Itu dapat langsung datang ke lokasi di Taman Luang Balo. Selain itu juga masyarakat yang sudah memiliki produk baik itu barang maupun jasa yang ingin mendaftarkan atau berkonsultasi terkait dengan hak intelektualnya juga dapat langsung datang ke counter-counter yang ada di lokasi, dan itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Demikian. Iya, terima kasih, penjelasannya sudah sangat jelas ya. Mungkin itu tadi perbincangan terakhir kita sebelum ngopi bareng kali ini saya akhiri. Iya, sedikit mungkin menginformasikan kepada Semeton Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sudah dipahami, dan kalaupun belum dipahami, rekan-rekan Semeton Nusa Tenggara Barat bisa searching atau mencari informasi di Google melalui situs
ahu.go.id terkait layanan perseroan perorangan dan dgip.go.id terkait layanan kekayaan intelektual. Dan sekali lagi kepada Sumeton Nusa Tenggara Barat untuk bisa datang dan menyaksikan layanan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam memperingati Hari Dharma Karyadika ke-77 yang nanti sore ada talkshow di Radio Channel FM jam 17.00 sampai dengan selesai, dan malamnya di TV Lombok talkshow juga pada pukul 19.30 sampai dengan selesai, masih dengan tema yang sama, membahas layanan perseroan perorangan dan kekayaan intelektual, serta pada tanggal 11 dan 12 Agustus 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat juga membuka pameran layanan kepada masyarakat. Silahkan datang untuk berdiskusi, mencari informasi, edukasi, ataupun berkonsultasi terkait layanan tersebut. Terima kasih Bapak Imron. Itu dia tadi obrolan kita pada pagi hari ini, ngobrolin inspirasi dan aspirasi bersama penyuluh hukum ahli muda Bapak Amin Imron SH.MH. Terima kasih Bapak. Saya akhiri kegiatan ngopi bareng kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.